Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segala kelimpahan berkat yang kami nikmati sampai hari ini. Kami akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Allah pimpin ibadah ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama jemaat Tuhan kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kemudian ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam di hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, salam sejahtera, salam sehat, dan mari kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih diizinkan Tuhan dapat beribadah, sekalipun ibadah kita masih secara online. Namun sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, sesungguhnya Tuhan melihat seperti apa sikap hati kita di hadapannya saat kita sedang beribadah, menghampiri tahtanya untuk menyembah, untuk berbakti kepadanya. Saya yakin Allah Maha Tahu dan Dia juga tahu mengapa kita beribadah secara online hari ini. Firman Allah dituliskan Rasul Paulus katakan, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka ibadah itu akan mendatangkan keuntungan. Tentu dalam kata cukup, dalam tanda petik, mengandung makna dan kandungan-kandungan yang banyak yang harus kita pahami. Tapi intinya adalah dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita coba membaca nas Alkitab kita yang akan kita ambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Kitab Wahyu adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, dan isinya adalah jelas. Wahyu Allah Bapa, pernyataan Allah Bapa, rahasia-rahasia Allah Bapa yang dikaruniakan kepada Yesus Kristus, dan dari Yesus Kristus ditunjukkan kepada para hamba-hambanya, khususnya di sini kepada hambanya yang bernama Yohanes. Kitab Wahyu ini, sebagaimana kita baca tadi, adalah kitab nubuat, bukan kitab ramalan,
Bapak Ibu harus bisa membedakan antara ramalan dan nubuat. Ya. Nubuat jauh lebih luas dan menyangkut kehidupan banyak orang bagi kepentingan Tuhan juga. Kalau ramalan kan biasanya bagi kepentingan orang yang minta diramal itu, bagaimana nasibnya besok, bagaimana bisnisnya, bagaimana jodohnya, bagaimana kekayaannya, bagaimana keluarganya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak ada kaitan dengan orang lain, dengan kemuliaan Tuhan, hanya berkaitan dengan kepentingan dan kepastian diri sendiri tentang hari esoknya. Sedangkan nubuat, sebagaimana di kitab Wahyu ini adalah kitab yang merupakan pembukaan rahasia-rahasia Allah kepada umatnya, dengan maksud umatnya ini terhibur, diteguhkan, ya, dan diberikan pengharapan-pengharapan dikala mereka sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan bagi mereka yang setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan. Sebaliknya bagi mereka yang mengabaikan nubuat ini dan tidak menurutinya, tentu dia akan disebut sebagai orang yang tidak berbahagia, bahkan akan mengalami kehidupan yang menderita. Bapak Ibu bisa membuka pasal demi pasal bagaimana dalam kitab Wahyu ini antara orang yang setia memperhatikan nasihat kata-kata nubuat Wahyu ini akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Sebaliknya orang yang mengabaikan justru akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bapak Ibu, kitab Wahyu ini diterima oleh Yohanes saat Yohanes sedang berada di Pulau Patmos. Karena memang Yohanes dibuang, diasingkan ke sana oleh penguasa Romawi pada zaman itu. Karena apa Yohanes dibuang, diasingkan ke sebuah pulau gersang, pulau kecil oleh penguasa Romawi? Oleh karena menurut sudut pandang penguasa Romawi, Yohanes dinilainya sebagai orang yang berbahaya bagi kepentingan kekuasaan Romawi. Berbahayanya bukan karena Yohanes akan memberontak dengan mengangkat senjata, melawan secara bergerombol, begitu saja. Tetapi penguasa Romawi memandang sikap hidup dan sikap keimanan Yohanes bisa mempengaruhi banyak orang untuk tidak taat, bahkan melawan perintah kehendak para kaisar. Pada waktu itu, Bapak Ibu, para kaisar ini pada umumnya minta untuk diakui dan disembah sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Memang tidak semua kaisar itu kejam. Tetapi ada yang terkenal kekejamannya adalah Kaisar Caligula
dan Kaisar Nero. Dan ketika Yohanes hidup, dikisahkan di sini dalam kitab Wahyu ini, kaisar yang memerintah kekaisaran Romawi adalah Kaisar Domitius. Domitius tidak sekejam Caligula dan Nero, tetapi karena sudah mewarisi kebiasaan dari kaisar-kaisar sebelumnya, maka Kaisar Domitius juga turut menghendaki agar siapapun orang yang ada di daerah kekuasaan kekaisaran Romawi harus mengakui dan menyembah Kaisar Domitius adalah sebagai Tuhan dan Allah mereka. Nah, kita mengerti bahwa orang-orang Kristen, memang orang-orang Kristen di zaman ini adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi ada pergumulan sendiri. Ya, tapi pergumulan dari luar mereka adalah akibat mereka memegang teguh firman Allah untuk tidak melakukan penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka akibatnya orang Kristen mendapat tekanan, penganiayaan, penderitaan yang begitu parah oleh pemerintah Romawi. Jadi itulah persoalan yang mendasari kenapa kitab Wahyu ini harus ditulis oleh Yohanes. Dan wahyu yang dituliskan atau nubuat-nubuat yang dituliskan tidak lain adalah wahyu dari Allah Bapa yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus kepada para hambanya dan juga kepada Yohanes. Jadi isi dari kitab Wahyu ini bukan semata-mata hendak menakut-nakuti umat, walaupun nanti gambaran-gambaran yang kita baca dari pasal ke pasal berikutnya adalah gambaran-gambaran yang kadangkala kita mengerti sebagai gambaran yang mengerikan. Tapi sesungguhnya hal yang utama yang ingin diberikan dalam kitab nubuat ini melalui Yohanes kepada jemaat yang sedang menderita, teraniaya oleh kekaisaran Romawi, dan juga mereka mengalami kesulitan di antara jemaat itu sendiri karena latar belakang keyahudian yang menjadi konfliknya. Di satu sisi ada orang Yahudi yang ingin mempertahankan adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, upacara-upacara Yahudi dilakukan. Tetapi ada juga sebagian orang yang berlatar belakang Yahudi yang coba mulai meninggalkan hal-hal kebiasaan, upacara-upacara keyahudian. Karena apa? Karena mereka telah menjadi orang-orang pengikut Kristus. Itu kesulitan sendiri. Tapi kemudian ditambah dengan kesulitan dari luar, penganiayaan, penderitaan dari para kaisar Romawi. Jadi jelasnya saat itu para pengikut Kristus sedang dalam situasi menderita. Itu intinya. Baik menderita karena adanya konflik internal sesama orang Yahudi, tapi juga ada konflik eksternal datangnya dari para kaisar Romawi yang menuntut agar mereka siapapun termasuk orang Kristen latar belakang apapun harus mengakui dan menyembah kaisar itu, bahwa kaisar itu adalah Tuhan dan Allah mereka.
Nah, sebagai akibat dari orang Kristen di zaman itu, di zaman Yohanes hidup ini, tidak mau mengakui dan menyembah kaisar sebagai dewa atau Tuhan mereka, maka penganiayaan yang mereka terima. Dan itulah sesungguhnya yang melatar belakangi kitab nubuat itu diberikan. Dan tujuannya adalah untuk menghibur, untuk meneguhkan, untuk memberikan pengharapan ke depan, bahwa peristiwa-peristiwa ini akan segera berlalu dan akan diakhiri dengan kemenangan, dengan hal-hal yang baru yang mungkin mereka belum pernah alami selama ini. Tetapi berapa lama mereka harus menanti penggenapan dari nubuat-nubuat yang diucapkan atau dituliskan dalam kitab Wahyu ini, tak seorang pun tahu. Nah, itulah persoalannya Bapak Ibu. Ada jemaat yang bisa bertahan sekalipun di tengah kesulitan dan penganiayaan Romawi. Tetapi juga tidak sedikit jemaat yang mengalami kemunduran iman, melakukan kompromi dengan kekaisaran, sehingga mereka menyembah kaisar, mengakui kaisar sebagai Tuhan, sebagai Allah mereka. Itu nanti akan jelas kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, bagaimana secara khusus dalam kedua pasal itu nubuat Allah ini dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada 7 sidang jemaat, dari sidang Efesus sampai sidang di Laodikia. Kita lihat masing-masing sidang ada persoalan sendiri. Masing-masing sidang ada kekurangan di mata Allah, di mata Kristus sebagai gembala agungnya. Dan masing-masing jemaat diberi peringatan, diberikan nasihat, agar seboleh mereka kembali bertobat. Karena hanya dengan mereka kembali ke jalur pertobatan, maka kehidupan mereka akan mengalami juga pengalaman-pengalaman yang lebih baik daripada hari-hari saat mereka sedang menderita. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Coba kita membaca dulu kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Bukti dari kesulitan dan penderitaan yang dialami mereka oleh pemerintahan Romawi adalah pengalaman Yohanes sendiri. Demikian pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi rupanya wahyu atau kata-kata nubuat yang dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat Kristen yang berdiaspora di berbagai tempat, khususnya di Asia Kecil, kepada 7 sidang jemaat tadi, itu dituliskan di Pulau Patmos. Diterima oleh Yohanes, wahyu, kata-kata nubuat ini di Pulau Patmos. Saat ia sedang dibuang, diasingkan jauh dari kehidupan normal oleh pemerintah Romawi. Karena apa? Karena imannya lagi, karena sikap hidup, sikap imannya lagi. Karena pemerintah Romawi memandang sikap hidup, sikap iman seorang Yohanes berbahaya, bisa mempengaruhi banyak orang, khususnya jemaat-jemaat, juga untuk membangkang segala perintah dan kehendak para kaisar. Maka hukumannya jelas, Yohanes dan para pembangkang perintah dari pemerintah kaisar harus dibuat menderita, dihukum mati. Tapi oleh karena sebuah mujizat, Yohanes tidak mengalami hukuman mati karena ada pembelaan dari Tuhan. Akhirnya Yohanes hanya dibuang ke Pulau Patmos, ke Pulau Gersang, pulau yang kecil. Tapi di sana justru Allah
memberikan wahyu kepada Yohanes, dan wahyu inilah kemudian dituliskan kepada sidang jemaat dan juga untuk kita. Sebagai apa? Sekali lagi, sebagai penghiburan, penguatan, agar orang-orang Kristen dalam situasi teraniaya, menderita sekalipun, harus bertekun, harus setia sampai mati. Itulah kira-kira pesan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu tidak sekedar menakut-nakuti kita. Memang kalau kita membaca sejarah gereja pada akhir dari abad pertama sampai abad-abad berikutnya, betapa menderitanya orang Kristen jemaat pada waktu itu oleh karena kekaisaran Romawi. Dan salah satu contohnya, Yohanes harus dibuang di Pulau Patmos untuk menderita di sana. Tetapi justru di Pulau Patmos Allah memberikan wahyu kepada Yohanes. Jadi apa yang kita bisa belajar dari kitab ini, saudara? Intinya, Allah adalah penghibur, penolong, jalan keluar yang akan memberikan pengalaman-pengalaman kemenangan kepada umat yang bertekun karena situasi teraniaya dan menderita. Pesan inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi ini. Belajarlah bertekun dalam kesusahan apapun. Belajarlah bertahan dalam kesulitan seperti apapun. Karena pada akhirnya kesulitan, masalah, penderitaan itu akan ada akhirnya juga. Akan diubah oleh Tuhan menjadi satu kemenangan. Segalanya menjadi baru. Bahkan kalau kita membaca pasal-pasal terakhir kitab Wahyu, kita menemukan istilah ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan lain sebagainya. Semuanya baru. Itulah kira-kira yang dijanjikan Allah dalam kitab nubuat ini. Ketika kitab nubuat, kitab Wahyu itu diberikan sebagai penghiburan, penguatan, peneguhan iman dikala umat, orang percaya, jemaat mengalami kesulitan, teraniaya dan penderitaan yang sedemikian rupa susahnya. Dan intinya, barang siapa yang setia sampai ke akhir, dia diselamatkan. Dia akan mengalami kemenangan, akan mengalami pembaruan demi pembaruan di dalam segala hal. Tapi sebaliknya umat yang mengabaikan pesan kitab nubuat ini, dia akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Maka disebutkan ayat ketiga itu, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sekali lagi pesan apa bagi kehidupan kita hari ini? Ketika kita coba membaca kitab Wahyu di pasal pembuka ini, Bapak Ibu Saudara, bertahanlah. Seboleh-bolehnya bertahanlah. Bertekunlah di dalam iman. Bertahanlah dalam kesulitan, dalam penderitaan, apapun itu. Karena semuanya itu akan berakhir, diubahkan jadi sebuah pengharapan, pengalaman kemenangan, pengalaman yang serba dipulihkan menjadi baru. Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Bagaimana dikala mereka menderita karena ketekunan imannya. Apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Sadrah, Mesah, Abednego sempat dilempar ke pengapian yang begitu panas. Tapi apakah Allah meninggalkan? Tidak. Itulah cara Allah menyatakan penghiburan,
penyertaan kemenangannya kepada orang yang bertahan dalam kesulitan, bertekun dalam iman, sekalipun teraniaya oleh karena berbagai penderitaan. Sadrah, Mesakh, Abednego terbebas dari api yang menghanguskan, bahkan kemudian dipromosi oleh raja menjadi pejabat-pejabat di kerajaan pada posisi yang lebih tinggi. Demikian juga Daniel, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya sampaikan sekali lagi kisah Sadrah, Mesakh, Abednego dan Daniel ini. Apakah ketika Daniel dibuang ke gua singa, Allah membiarkannya? Allah sengaja supaya Daniel luka-luka dan mati dimakan oleh serigala? Tidak. Di sana Allah hadir. Allah membungkam mulut-mulut singa itu. Daniel selamat. Karena apa? Karena Allah menghargai ketekunan iman Daniel. Karena Allah menghargai bagaimana ia bertahan dalam ancaman, dalam kesulitan, dalam fitnah, dalam rekayasa pejabat-pejabat lain di kerajaan itu. Daniel terbebas dari gua singa, dan Daniel juga akhirnya dipromosi menjadi pejabat yang lebih tinggi di antara para pejabat lainnya di kerajaan tersebut. Bapak Ibu, jadi marilah kita belajar, kalau saya boleh katakan, belajar untuk bertahan. Sekalipun mungkin kekuatan kita ini sudah hanya sisa-sisa, belajarlah untuk bertahan. Di tengah situasi yang serba menyulitkan ini, di tengah situasi yang mungkin serba mencemaskan, mengkhawatirkan besok bagaimana kalau pandemi ini tidak pernah berakhir. Bertahanlah, bertekunlah di dalam iman. Bukalah mata hati. Lihatlah dan dengarlah kata-kata firman, nubuat-nubuat firman, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia, bahwa Allah akan membela, bahwa Allah akan memberi kemenangan, bahwa Allah akan memulihkan, dan Allah akan mengembalikan semua yang hilang, diganti dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Dan Allah akan mengalahkan segala pihak yang memang sengaja untuk memberitakan kita. Itulah pesan pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya akan mengakhirinya dengan kitab Wahyu pasal 13 ayat ke-10. Demikian pesan firman ini kepada jemaat dikala mereka sedang teraniaya dalam kesulitan, sebagaimana dinampakkan dalam penglihatan munculnya hewan binatang yang keluar dari dalam laut. Sebagai berikut, Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Perhatikan, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jelas firman nubuat yang diberikan kepada umat yang digambarkan sedang teraniaya, sedang terancam oleh pembunuhan dan karena pedang. Yang penting akan ada pembelaan, akan ada kemenangan jika mereka tetap dalam ketabahan dan iman. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Inilah
yang tidak boleh tidak ada pada kita hari ini. Ketika kita pun seolah-olah sedang dikelilingi persoalan dari dalam, internal, mungkin persoalan keluarga kita, dan masalah di luar eksternal kita, pengaruh akibat pandemi yang berdampak pada berbagai krisis, ya ekonomi, bisnis, kesehatan, pergaulan sosial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka itu harus dijawab dengan ketabahan dan ketekunan iman. Karena hanya dengan hal itulah kita akan bisa melewatinya sampai kita melihat kemenangan dari nubuat itu dinyatakan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena Tuhan masih memberi kekuatan kepada kami untuk bertahan, bertekun dalam iman kami di hari-hari ini. Sekalipun tidak kami sangkal, hari demi hari juga kehidupan kami semakin terasa berat, menguras ketahanan kami, bahkan juga mempengaruhi iman kami. Dan kadang-kadang kami ingin berkompromi dengan situasi-situasi yang tidak Engkau berkenan. Namun kami bersyukur Engkau masih memberi kekuatan sampai pagi hari ini. Mari Roh Kudus berkaryalah terus. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu untuk menghadapi semua. Kami perlu Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu nyata dan firman-Mu ini digenapi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkatilah semua orang yang mendengar, yang menuruti kitab nubuat dan yang menurutinya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini di dalam doa, syukur, dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami boleh dapat melakukan ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun semuanya kami kerjakan dalam berbagai keterbatasan kami, namun kami terus tidak jemu-jemu memohon pertolongan Allah Roh Kudus khususnya untuk terus melakukan yang terbaik, menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan tetap menjadi berkat, manfaat bagi kami yang percaya dan bagi setiap orang yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia, bagi pemerintah kami dan bagi para pemimpin kami. Mari Tuhan berkenan menolong beliau-beliau, mengaruniakan hikmat marifat,
akal budi dan kearifan, sehingga oleh karenanya beliau-beliau dapat bertindak secara bijaksana, dijauhkan segala bentuk penyimpangan dari hal yang seharusnya, sehingga tidak merugikan bangsa negara ini. Berikan kepada beliau juga kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan baik. Dengan demikian akan sangat bermanfaat bagi segera terselesainya persoalan demi persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Tangan Tuhan juga memberkati dokter, tim medis, para nakes, sukarelawan kesehatan, aparat militer, kepolisian, sipil, dan awam sekalipun yang telah ikhlas turut berjuang berlelah-lelah untuk segera terciptanya, berkurangnya atau terhapusnya pandemi ini. Berkenanlah Engkau memberkati mereka ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga terus berdoa untuk segenap jemaat Efrata di Yogyakarta, untuk segenap jiwa orang-orang beriman dimanapun berada yang telah turut beribadah bersama dengan kami. Ulurkanlah tangan Tuhan, memberi kekuatan, ketabahan, daya tahan, ketekunan iman di hari-hari ini. Sekalipun banyak hal yang harus mereka dan kami hadapi, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan, penghiburan dan firman Tuhan nyata dan digenapi atas kami. Kami yakin semua ini akan segera Tuhan lalukan dan Tuhan gantikan dengan situasi yang sangat mempesona kami. Dan bagimu saja segala kemuliaan. Lawatlah mereka yang sakit, khususnya Tuhan tumpangkan tangan berkat-Mu dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilurnya mereka disembuhkan. Yang susah diberi penghiburan, yang lemah diberi kekuatan. Yang buntu bukakanlah jalan-Mu. Yang berdoa memohon, Tuhan dengar dan lakukan yang terbaik. Jikalau setiap permohonan berkenan kepadamu, nama-Mu dipermuliakan di atas segala kalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka jalan atas segala keperluan hidup jemaat di hari-hari yang penuh kesulitan ini. Berikanlah rezeki dan berkat yang cukup. Berkati apa yang mereka usahakan dan lindungi mereka dari segala sakit penyakit mara bahaya, bahkan dari virus corona. Jauhkan jemaat-Mu dan nyatalah perlindungan-Mu yang sempurna. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati setiap jiwa yang punya kehendak baik, membawa persembahan, korban bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan di Efrata ini, bahkan yang hatinya setia melakukan tindakan mengembalikan milik Tuhan. Ingatkanlah mereka, jangan sia-siakan kecintaan dan perbuatan mereka kepadamu. Allahku menggenapi setiap janji-janji firman-Mu. Haleluya, haleluya, dan bagimu segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, terimalah segala kelimpahan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta persekutuan pimpinan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu, tangan Tuhan menggendongmu, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.